Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Gimana anak-anak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kelas 4 Tablik, Sidik, Amanah dan Fatonah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, untuk kali ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan dan mengubah pecahan. Ya, pecahan itu dibagi menjadi beberapa. Ya, di sini pecahan itu yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni itu apa toh? Pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya adalah seperti kemarin sudah dipelajari 3/4, 1/2 dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya pecahan biasa yang kedua itu yaitu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu artinya apa? Yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ya, contohnya apa? Contohnya 5/3, 7/2 dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya untuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Nah, di sini pecahan campuran 2. Pecahan campuran. Ya. Pecahan campuran itu yaitu pecahan yang terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya ya, langsung di sini aja. Contohnya 2/1/3. 2 itu adalah bilangan bulat, 1/3 itu adalah pecahan. Gitu ya. Contoh lagi berapa? 5/1/2 atau 5/2. Oke. Itu ya, pecahan ada dua, pecahan biasa, pecahan campuran. Selanjutnya, pecahan yang ketiga itu adalah pecahan desimal. Ya, pecahan desimal itu adalah pecahan yang mempunyai ciri-ciri dengan angka atau dengan koma. Ya, bisa di belakang koma ada 2 angka, 3 angka atau yang selanjutnya. Contohnya 0,3. Terus 5,7 dan lain-lain. Tuh. Selanjutnya yang keempat ya. Itu ada persen. Nah, di sini 4 ada persen. Apa itu persen? Persen itu artinya adalah per 100. Contohnya ya, di sini Pak Udin tuliskan contohnya ada 8%. Ya, penulisan persen seperti ini ya. Maaf, seperti ini aja. 8%. Oke. Itu artinya apa? 8/100. Kalau pecahan biasa 8/100. Tentunya kalian pernah mendengar atau melihat beberapa di jalan-jalan diskon 50%, diskon
35%. Nah, itu adalah juga namanya salah satu contoh bentuk pecahan persen. Oke, itu tadi macam-macam pecahan. Jadi macam-macam pecahan ada berapa? 4. Pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Sudah tahu ya ciri-cirinya? Pecahan biasa itu pasti ada pembilang dan penyebut. Pecahan campuran itu ada bilangan bulat dan pecahan. Pecahan desimal itu ada koma dan persen, itu artinya per 100. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah pecahan. Ya. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke campuran. Dan sebaliknya. Ya. Oke. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya. Ya, di sini dari biasa ke campuran itu ada syaratnya, yaitu harus pecahan yang tidak murni. Artinya apa tadi pecahan yang tidak murni? Ya, pecahan yang tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Ya, sekarang kita langsung contoh saja. Mengubah pecahan biasa ke campuran. Contoh. Nah, contoh mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh. Pecahan biasanya 5/3. Berarti pecahan campurannya berapa? Ya, caranya bagaimana? Caranya mudah. Sekarang gini, 5/3 itu ada berapa? 5 dibagi 3 ada berapa? 1. Tulis di sini 1. Selanjutnya 5 dibagi 3 itu 1. Terus ada sisa berapa? Sisa berapa? Ya. Berarti sisa 2. Taruhlah di sini. Selanjutnya 3-nya kita pindah ke sini. Penyebutnya sama, 3. Selanjutnya, itu contoh yang pertama. Contoh kedua. Contoh pertama ini. Contoh 2. Oke, sekarang contohnya adalah 15/7. Nah, sekarang cara mudahnya gimana? Nah, kita tarik dulu penyebutnya, pindahkan di hasilnya nanti. Kita pindahkan dulu, nggak usah dipikir. Ya, gampang toh? Ya. 15/7, 15 dibagi 7 itu berapa? Hasilnya berapa? 15 dibagi 7 itu ada 2. Ya. 2. Terus ada sisa berapa? Berarti 7 kali 2 berapa toh? 14. Kalau jadi 15 sisanya masih berapa? 1. 1 sisanya taruh di sini. Bisa ya anak-anakku? Oke, sekarang yang kita sebaliknya. Pecahan campuran ke pecahan biasa. Ya, contohnya nomor 1, langsung aja ya. 21/3. Berapa kira-kira? Ya. Kita nggak usah dipikir. Berarti 3 penyebutnya sama kan? Seperti di sini 3 nggak berubah. Kita tinggal pindah aja penyebutnya di sini. Selanjutnya kita
Di sini 2 berarti 2 dikalikan 3 ditambah 1 sama dengan 2 dikalikan 3 berapa? 6 ditambah 1 7 ya. Berarti 7/3. Itu ya. Contoh kedua. 2 4/5 ya. Caranya bagaimana? Sama, kita tinggal memindahkan saja 5. 2 dikalikan 5 ditambah 4 berarti 2 dikalikan 5 ditambah 4 sama dengan 2 dikalikan 5 10 tambah 4 14/5. Seperti itu. Bisa ya untuk mengubah pecahan? Ya, itu adalah mengubah pecahan biasa kecampuran dan sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah pecahan dari biasa ke campuran dan campuran ke biasa sudah. Sekarang kita akan coba mengubah yang kedua, mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Oke, sekarang mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Ya, contoh di sini langsung kita contoh saja. Di sini sebelum kita masuk ke mengubah pecahan biasa ke desimal, tentunya kita harus bisa pembagian bersusun atau basa Jawane para gapit. Ya, udah pernah ya para gapit? Ya. Yuk kita coba mengubah biasa ke desimal dulu. Contohnya 2/5. Contoh nomor 1 ya. Berarti bagaimana caranya? Kita memakai para gapit atau pembagian bersusun, yaitu di sini ya contohnya. Ya, caranya di sini di bawah. Berarti 2 dibagi 5. Berapa? Ya. 2 dibagi 5 bisa tidak? Tidak. Kenapa? Karena 2 lebih kecil dari 5, berarti tidak bisa. Terus bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Kita kasih ditambah di sini 0. Terus yang di sini kita tambah 0, nah, kalau di bawahnya tambah 0 berarti di atasnya tambah 0, ya. Terus bagaimana? Ya, selanjutnya 20 dibagi 5 bisa tidak? Oh bisa. Berapa? 4. Oh ya. Oke, berarti 4. 4 dikalikan 5 sama dengan 20. Dikurangkan 0. Ya, ternyata pecahan desimalnya dari 2/5 itu adalah 4. 0,4. Tuh. Contoh 2. Contoh kedua. Yaitu coba 4/7. Nah, di sini 4/7. Bagaimana caranya? Sama. Ya. 4 dibagi 7 sama dengan bisa? Oh, tidak bisa, Pak. Berarti di sini harus ditambah 0. Di sini harus tambah 0, selanjutnya 40 bisa dibagi 7? Bisa, Pak. Berapa? 5. Oke. 5 dikalikan 7 35. Dikurangi berarti 5. Oh, kita di belakang koma ada cukup satu angka dulu. Ya, berarti 7/4 itu desimalnya adalah 0,5. Atau kalau diteruskan itu bisa kita lanjutkan ke selanjutnya. Contohnya 5.
5 bisa dibagi 7? Tidak bisa, Pak. Ya, kita tambahkan 0 lagi. Terus di sini tambahkan enggak? Tidak perlu, karena di sini sudah ada 0 komanya. Terus 50 dibagi 7 itu adalah, coba siapa yang bisa? Ya. Oh, 7, Pak. Nah, berarti kita 7. Nah, 7 dikalikan 7 itu adalah 49. Sisa berapa? 1. Berarti kalau kita lanjutkan itu ada 0,57. Kalau kita lanjutkan nanti akan terus ya sampai tak terhingga. Oke, selanjutnya kalau kita tadi sudah masuk ke mengubah pecahan biasa ke desimal, sekarang kita akan mengubah desimal ke biasa. Oke, sekarang biasa ke desimal. Oke, sekarang desimal ke biasa. Contoh ya. Contoh nomor 1. Contohnya bagaimana? Ya. 0,5 itu berapa? Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma, di sebelah kanan koma, ini ada berapa angka? 1, berarti 3 seret. Oh, 1. Berarti ini dikasih nolnya 1. Berarti per 10. Terus gimana, Pak? Iki dipindah 5. Nah, jadi kan? Nah, mudah? Oke, yang kedua. Contoh yang kedua. 0,75. Lah, sekarang kita harus bisa 0,75. Sekarang di belakang koma ada berapa? 2 angka, 7 dan 5, berarti per 100. Nolnya 2 karena di sini 2, di sini juga 2. Setelah itu pindah wae kene 75. Ya, sudah ya, bisa. Begitu cara mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan belajar lagi, yaitu mengubah pecahan biasa ke persen. Ya, ini persen tadi apa? Ya, persen tadi apa? 100. Ya, per 100 persen. Oke, dan sebaliknya. Oke, kita agak cepat ya. Ya, contohnya itu setengah. Ya, bagaimana caranya? Yaitu kita harus tahu dulu. Persen itu apa tuh artinya? Persen itu adalah per 100. Berarti kita juga harus per 100 di sini. Hasilnya nanti akan per 100. Nah, kita tulis dulu. Berarti di sini kita tulis setengah. Berarti kalau biar bisa per 100 itu dikalikan berapa? 2 dikalikan berapa biar jadi 100. Ya, berarti dikalikan 50. Kalau di bawah dikalikan 50, di atas juga harus dikalikan 50. Berarti 1 kali 50 adalah 50. Berarti setengah itu adalah 50%. Itu nggih. Ya, untuk contoh selanjutnya. Nomor 2. Contohnya 3/4. Ya, kita sama aja. Nah, per 100 sih. Nah, 3/4 dikalikan gini. Ya. Dah, tinggal masukkan 4 kali berapa jadi 100? Oh, 25, Pak. Oh, ya udah, tulis 25. Berarti kalau di bawah 25, atas juga 25. Berarti 3 kali 25 adalah 75. Berarti 3/4 adalah 75%. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya kebalikannya. Contoh, mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Ya,
kita akan mencoba nomor 1 ya, 25%. Nah, kita balik. Kalau tadi ke sini berarti ini ke sini. Berarti 25% adalah artinya apa? 25/100. Itu sudah menjadi pecahan biasa. Mudah kan? Apabila perlu disederhanakan, gampang. Terus bagaimana cara menyederhanakan? Sekarang kita lihat dulu. Di bawah dengan atas penyebut dibagi pembilang itu habis tidak? Kalau di sini 100 dibagi 25 habis tidak? Oh, habis Pak. Udah tinggal aja. Tinggal bagi aja. Berarti 25 dibagi 100 dibagi 25 sama dengan 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25 4. Berarti hasilnya 1/4. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2. Contoh nomor 2, mengubah persen ke biasa. Contohnya di sini adalah 72%. Nah, wah, gimana? Tinggal masukkan lagi aja 72/100 sama dengan ditulis 72/100. Nah, sekarang kita tinggal 100 dibagi 72 habis tidak? Tidak Pak, berarti kita harus seperti kemarin, cari yang sama-sama bisa dibagi. Berapa? Oh, coba kita bagi 4. Nah, 4. Berarti berapa? Ya, bagus. Di sini adalah 18/25. Ya, seperti itu nggih. Oke, seperti itu untuk mengubah pecahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembulatan pecahan, pembulatan dan penaksiran. Ya, tentunya kemarin kita sudah bisa melihat video yang terdahulu, video ada garis bilangan ya. Ya, sekarang kita pembulatan pecahan. Yang pertama kita membulatkan pecahan. Tulis dulu. Pembulatan pecahan. Oke, nanti yang nomor 1 ini pembulatan pecahan biasa dan campuran. Oke. Pembulatan pecahan biasa dan campuran, bagaimana caranya? Kita dengan menggunakan garis bilangan. Contoh pembulatannya. Contoh yang pembulatan biasa dulu ya. Ya, contohnya tujuan pembulatan itu apa toh? Agar bilangan itu tidak pecah. Ya, akhirnya artinya apa? Bilangan itu tidak ada pecahannya, berarti bilangannya bulat. Contohnya angka 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya itu adalah bilangan bulat. Oke, berarti tidak ada pecahan. Ya. Sekarang contoh untuk pecahan biasa, membulatkan pecahan biasa. Contoh 5/6. Nah, bagaimana cara membulatkan pecahan 5/6 biar bisa menjadi angka yang bulat? Yaitu dengan cara 5/6 kita buat garis bilangan dulu. Ya. Paling kiri apa? 0. Berarti karena di sini penyebutnya 6, berarti kita bagi 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti di sini 1. Terus di sini 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Sekarang 5/6 kita lihat. Soalnya berapa toh? 5/6. Dari 5/6 ini
Kita lihat di garis bilangan, posisinya di mana? Seret. Posisinya di sebelah sini. Berarti posisi di sebelah sini itu lebih dekat angka 0 atau lebih dekat angka 1. Nah, karena di posisi ini adalah lebih dekat angka 1, berarti pembulatannya ke atas. Berarti pembulatan 5/6 itu dibulatkan menjadi 1. Itu adalah bulat. Seperti itu nggih. Berarti ini sudah jadi angka bulat. Oke, selanjutnya pembulatan pecahan campuran. Ya, contohnya 2/1/4. Ya, bagaimana caranya? Yang dibulatkan yang mana toh? Yang dibulatkan adalah pecahannya saja. 2-nya kita tetap. Sudah bulat toh? Berarti kita masuk saja 2. Wes. Terus 1/4 kita bulatkan. Pakai garis bilangan lagi. Berarti kalau 1/4 berarti dibagi berapa ini tadi? Dibagi 4. Berarti 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1 atau 4/4. Berarti 1/4 ya. 1/4 ini itu lebih dekat kemana? Ke 0 atau ke 1? Ke 0 Pak. Berarti kalau ke 0 berarti tinggal ditambahkan saja. 2 ditambah pembulatannya berapa tadi? 0 sama dengan 2. Nah Pak, pertanyaannya, kalau misalkan ini soalnya ada 2/3/4, pembulatannya berapa Pak? Kita lihat dulu. Kita lihat di sini 3/4, posisi di sini berapa? Di 3/4. Lebih dekat mana? Lebih dekat 1 Pak. Berarti kalau lebih dekat 1, kita tinggal nambah 1. Berarti 2 di sini, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Pembulatannya seperti itu. Itu ya. Terus Pak, ada lagi misalkan 1/5 ada 3/5 itu kan di tengah-tengah Pak. Berarti kalau di tengah-tengah kita bulatkan ke atas. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembulatan desimal. Nah, di sini pembulatan desimal itu nanti ada berapa pembulatan, yaitu pembulatan ini kita memakai terdekat dulu ya. Ada pembulatan, sebenarnya ada banyak pembulatan terdekat, pembulatan ke atas, dan pembulatan ke bawah. Oke, kita contoh pembulatan kesatuan ya. Contoh yang pembulatan satuan terdekat. Contohnya, nomor 1 itu contohnya adalah 3,74. Oke, kita lihat dulu. 3,74, kita lihat satuannya angkanya berapa di sini. Di sini kalau di belakang koma satuan itu pokoknya yang di sebelah kiri koma. Ini adalah satuan. Ya kan? Satuan. Ya. Kita perhatikan kalau kita lihat satuan terdekat, berarti kalau satuan terdekat kita melihatnya yang di sepuluhannya. Berarti ini nilainya 1/10-an ya. 3,74 kita bulatkan ke satuan terdekat, yaitu kita lihat di sini. Oke. Kita angka itu 0 sampai dengan 9 atau sampai dengan 10. Nah, di sini 0 sampai dengan 9 atau 10 tadi, kita di sini dilihat
angka satuan itu adalah angka 3, kita melihatnya kalau membulatkan satuan terdekat kita melihatnya di sepersepuluhannya ini. Kita lihat ini angkanya berapa? 7 itu lebih dekat ke angka atas atau angka bawah, artinya lebih dekat angka 0 atau lebih dekat angka 10. Oh, ternyata lebih dekat angka 10, berarti ini akan dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 4. Itu ya. Berarti kalau ini lebih dari 5 berarti pembulatannya ke atas. Berarti kalau pembulatannya ke atas, yang ini ditambah 1. Kalau pembulatannya ke bawah berarti ini tetap. Ya, contoh lagi 3,25 berarti ini lebih dekat dengan angka 0. Berarti kalau lebih dekat angka 0 kita pembulatannya ke bawah, berarti cukup 3. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk persepuluhan terdekat. Nah, persepuluhan terdekat. Ya. Contoh. Nah, contohnya sama aja. Nah, sepersepuluhan. Kalau ini 3,74. Nah, sekarang 3 adalah angka nilainya satuan, 7 itu sepersepuluhan, 4 seperseratusan. Selanjutnya, apabila kita ingin membulatkan yang sepersepuluhan ini. Kalau kita melihat sepersepuluhan, kita lihatnya angka yang sebelah kanannya. Angka sebelah kanannya lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5, Pak. Berarti tulis saja 3,7. Oke, seperti itu. Sekarang contoh lagi 3,77. Nah, kita bulatkan yang seperti ini. Berarti 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5, berarti angka ini tambahkan 1, berarti 3,8. Ya, seperti itu untuk pembulatan desimal. Oke, sekarang belajar tentang pembulatan persen. Selanjutnya kita belajar pembulatan persen, yaitu bagaimana caranya. Hampir sama dengan pembulatan desimal. Kalau desimal itu kita bermain-main dengan koma, kalau kita di sini tidak, tapi kita tergantung pada yang dibulatkan satuan atau puluhan atau ratusannya. Oke, sekarang contoh 18% dibulatkan menjadi berapa? Sekarang lihat 18 itu angka yang belakang ini itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti angka yang sini ditambahkan 2, terus di 8-nya diganti angka 0. Contohnya ini ya, 18% berarti angka di sini lebih dari 5 berarti ditambahkan, berarti 20%. Nah, sekarang Pak, kalau 73%, ya 73%. Bagaimana Pak? Kita lihat angka yang terakhir ini. Di atas atau di bawah? Di atas angka 5 atau di bawah angka 5, angka 3 itu. Oh, lebih kecil dari 5. Berarti kalau lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 70%. 70%. Ya, seperti itu ya. Oke, itu untuk pembulatan. Kita sudah belajar tentang mengubah pecahan dan membulatkan pecahan. Untuk penaksiran itu sebenarnya hanya digunakan untuk agar kita lebih mudah dalam mencari hasil, ya, biar mudah menghitungnya. Gitu nggih. Terima kasih. Demikian untuk bab pecahan sudah kita selesaikan semua. Kita tinggal evaluasi. Terima kasih. Ya anak-anakku, demikian tadi video pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian bisa
paham? Apabila belum paham, silahkan kalian putar ulang-ulang sampai kalian benar-benar paham. Kalau kalian belum paham lagi, bisa tanya lewat Pak Guru, Bu Guru, guru kelas kalian masing-masing. Boleh melalui WA atau chat di Rubrigo. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Pak Udin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.